Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Baik teman-teman, jika di sesi video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan menu input realisasi, bagaimana menginputkan realisasi di sana. Selanjutnya kita akan mempelajari atau memberikan tutorial di halaman Monef. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Di saat operator dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah ya, itu pertama yang harus dilakukan yaitu menginputkan targetnya. Nah, kalau udah menginputkan targetnya, operator juga wajib untuk menginputkan realisasinya. Jadi ketika sudah menginput target, menginput realisasi, baru operator ini juga wajib untuk menginputkan evaluasinya di halaman Monef. Seperti apa performanya? Kalau bahwasanya misalkan performanya di atas daripada target. Nah, itu atas sebab apa gitu? Atau jangan-jangan kenaikan performa itu hanya semu dalam artian tidak ditimbulkan oleh adanya peningkatan dari main operasinya. Jadi misalkan dari jual barang atau dari jual apa gitu, itu sangat memungkinkan juga gitu. Nah, itu perlu kita evaluasi juga untuk menghindari adanya bayangan-bayangan semu ya. Kelihatannya performanya tinggi, tetapi begitu nanti di tahun depan untuk diharapkan dia bisa mempertahankan performanya, oleh karena performa meningkat tahun lalu itu disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang, itu akan bias nanti. Nah, seperti itu. Adapun juga misalkan underperform daripada target yang telah ditetapkan. Kendalanya apa? Nah, barangkali kita yang ada di BPKAD ini bisa membantu sedikit atau banyak dari permasalahan yang dihadapi teman-teman. Untuk pokoknya sebenarnya nanti akan dibantu oleh dua role, yaitu yang pertama analis. Kita akan membantu mencarikan seperti apa solusi yang memungkinkan atau yang relevan yang bisa membantu permasalahan atau kendala teman-teman di lapangan. Adapun juga nanti role yang kedua yaitu yang bisa membantu adalah admin. Nah, admin sebagai penanggung jawab atas unit SKPD pelaksana masing-masing, dia juga sudah sepantas dan seharusnya lebih mengetahui atau lebih bisa memberikan dampak atas kendala yang ada di bawah itu. Apakah harus merubah regulasinya jika terkendala dengan regulasinya, atau harus merubah environment sistemnya jika bermasalah dengan operasionalnya, dan seterusnya. Pada intinya tugas operator itu pokoknya itu ada 3. Yang pertama nginput target, yang kedua nginput realisasi, selanjutnya memonitoring atau mengevaluasi atas performanya. Nah, di halaman Monef ini teman-teman, ini kami dari tim pengembangan sediakan beberapa visualisasi data yang dapat teman-teman gunakan untuk merefresh kondisi daripada performa pendapatan asli daerah di unit SKPD masing-masing. Nah, di sini dimulai dari yang paling makro yaitu total targetnya berapa, total realisasinya berapa, capaiannya sampai dengan hari ini itu berapa persen, kurangnya berapa secara nominal. Tapi kan ini secara makro. Tetapi kalau mau yang lebih detail lagi, silahkan ke bawah lagi. Kalau yang bagian ini nggak usah dihiraukan dulu karena ini hanyalah sebatas indikator. Di sini itu hanya memvisualisasikan atas aktivitas teman-teman di halaman Monef ini. Misalkan atas performa Januari itu sudah diisi atau belum, atau sudah dievaluasi atau belum, udah diberikan feedback atau belum oleh admin dan seterusnya. Nah, nanti akan tampilnya di sini teman-teman. Tetapi kalau untuk performa secara keuangan mungkin bisa lanjut di sini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman pilih rekening apa yang ada di sini. Ini seharusnya sudah dinamis, di mana yang ditampilkan itu hanyalah rekening yang teman-teman miliki aja. Jadi yang realisasi yang tidak dimiliki teman-teman harusnya tidak tertampil di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk dimensinya sendiri, ini teman-teman bisa milih nih dimensi waktunya. Bisa pilih 1 tahun full ke belakang atau year on year. Year on year ini dibandingkan atau memvisualisasikan performa realisasi dari 5 tahun ke belakang.
Misalnya dari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Nah, begitupun dengan Q on Q ini kuartal yang dibandingkan. Jadi kuartal 1 di tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2025, 2024, 2023 hingga kuartal 1 tahun 2022. Begitupun seterusnya, dan month on month ini juga sama prinsipnya teman-teman seperti Q on Q, yaitu membandingkan hanya saja dimensinya. Kalau yang Q on Q itu per kuartal, kalau ini per bulan. Jadi bulan Januari tahun ini dibandingkan dengan bulan Januari tahun lalu, ini untuk melihat sebenarnya apakah pendapatan di unit SKPD teman-teman itu sifatnya sustainability atau maksudnya itu sangat tergantung dengan siklus musiman gitu. Nah, ini untuk menentukan seperti itu, sehingga teman-teman bisa merefresh kembali dan membandingkan atas performa tahun lalu juga nih gitu. Nah, di sini ada visualisasi yang membantu teman-teman melihat pertumbuhannya. Nah, di antara dari bulan Januari, Februari hingga sampai Desember ini pertumbuhannya berapa persen nih pendapatannya? Apakah sudah on track sesuai dengan targetnya teman-teman? Nah, nanti bisa dilihatnya di sini. Nah, ini di bagian tabel ini disediakan beberapa angka yang menampilkan bahwasanya ringkasan pendapatannya teman-teman tuh tertampil di sini. Mulai dari misalkan nih tahun ini targetnya sekian. Nah, target bulan ini sekian, sedangkan realisasi bulan ini sekian. Realisasi year to date itu dari Januari tahun ini hingga hari ini ya teman-teman, sehingga capaian year to date-nya sekian. Nah, status ini sebenarnya hanya visualisasi saja yang menandakan bahwasanya kita masih jauh dari target tahunan seperti ini. Nah, kemarin ada yang memberikan aku sedikit rekomendasi, memberikan tim pengembang sedikit rekomendasi, di mana untuk rincian performa pendapatan yang bagian ini itu diharapkan untuk pembanding persentase ininya itu bukan yang terhadap tahunan, bukan yang terhadap target tahunan, melainkan yang target bulanan. Sehingga teman-teman user di operator itu bisa mengetahui secara pasti sebenarnya performaku di bulan ini itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya kami sebenarnya mencoba untuk mengakomodir kepentingan itu atau usulan tersebut. Itu usulan sangat bagus sebenarnya, tetapi karena keterbatasan ya kami belum bisa mewujudkan itu. Tetapi nanti ke depan ini fungsinya untuk melihat secara ringkas gitu performa realisasi di masing-masing rekening di unit SKPD itu seperti apa di tiap bulannya. Sehingga nanti kalau sudah teman-teman bisa nih langsung ke form intinya, yaitu di form kertas kerja Monef. Nah, di sini mekanisme kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi kan teman-teman tadi setelah menginput realisasi itu kan di-commit dulu tuh, disimpan sebagai versi, lalu di pull request yaitu dimintakan untuk dikonsolidasi gitu kan. Nah, atas permintaan konsolidasi itu silahkan teman-teman di sini nginputnya. Nah, tadi kan yang dimintakan sejumlah 5.000. Nah, 5.000 ini itu wajib diisi teman-teman di sini. Yang udah disetor dari 5.000 penerimaan ini berapa? Apakah ada yang masih dalam perjalanan atau enggak? Nah, ini silahkan diisi sesuai dengan kondisi per akhir bulan itu. Jadi misalkan nih sudah ditransfer semua gitu ya. Nah, di sini pun akan memberikan dampak visualisasi yang lumayan membantu ya teman-teman ya. Jadi backgroundnya dari yang merah sebelumnya, kalau tidak sama merah, nah kalau sama langsung berganti backgroundnya putih. Jadi seperti itu. Nah, di sini lanjut nih teman-teman, tulislah narasi evaluasinya. Jadi temuan-temuannya apa aja yang pengen teman-teman sampaikan. Ini bebas teman-teman, mau menyampaikan apapun bebas. Yang intinya seluruh perangkat daerah di dinas itu harus mengetahui secara real di lapangan. Ini semacam kayak teman-teman laporan aja. Kayak misalkan nih, performa kita tuh naik gara-gara ini misalkan gitu. Nah, ada lagi nih, performa kita tuh underperform gara-gara ini. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman isikan di field atau bagian ini tuh yang merupakan masalah realnya ya teman-teman ya, atau temuan realnya. Nah, untuk mengakomodir misalkan kok kalimatnya kurang bagus ya, itu bisa teman-teman olah dulu di Gemini atau di ChatGPT, di AI lah intinya. Teman-teman bisa olah dulu misalkan dengan prompt, aku pengen menyampaikan poin A, B, C, D, E ini.
Buat secara singkat, padat dan jelas. Nah, seperti itu baru ditempelkan di sini, itu akan jauh lebih bagus dan berkelas ya menurut saya. Ini wajib teman-teman ya. Kalau ini rencana aksi itu opsional sebenarnya, karena memang teman-teman kan istilahnya yang ada di operator itu kan sedang bercerita permasalahannya. Kalau dia sudah tahu bagaimana mengatasinya, silahkan disampaikan melalui field ini. Tapi kalau belum, biarkan saja, nanti biarkan yang menjadi tugas admin untuk memberikan atau mencarikan solusi atas permasalahan yang teman-teman tulis di sini. Jadi seperti itu saja teman-teman untuk role operator di form Monef ini. Yang perlu diisi hanyalah yang pertama ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga ini. Ini wajib semuanya. Pilih pull request atas yang mana yang mau dievaluasi, lalu dari total penerimaan yang dimintakan untuk dikonsolidasi itu kondisinya itu sudah disetornya berapa, atau yang masih dalam perjalanan dalam dana store dalam perjalanannya berapa, silahkan disampaikan di sini. Lalu temuan atas performa itu silahkan disampaikan di sini. Selanjutnya ini sebenarnya tugas daripada admin dan analis untuk mencarikan solusinya. Tetapi kalau teman-teman yang ada di unit SKP sudah mengetahui rencana aksi atau sekiranya solusi atas permasalahan tersebut, silahkan juga ditampilkan di sini, tidak masalah. Jadi saya kira seperti itu teman-teman, saya kira sudah cukup jelas. Lalu nanti disimpan di sini. Saya kira sudah cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas, nanti silahkan konsultasi ke tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Nah di sini teman-teman juga bisa tuh lihat riwayatnya, nanti kalau udah di save tuh riwayat di sini akan ada di situ ya. Jadi seperti itu teman-teman, saya kira sudah cukup jelas. Sampai di sini dulu tim pengembangan memberikan tutorial. Kita akan lanjut ke video terakhir, yaitu yang akan membahas tentang buat laporan. Jadi seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.